Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai, NIM 5230120020 dari Ilmu Komputer, Universitas Pancasakti Makassar. Saya akan mempresentasikan proses sebuah data ke memori. Yang pertama, struktur CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolahan data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau yang disingkat ALU. CPU atau Central Processing Unit dapat dikatakan juga otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Dalam kesehariannya, CPU memiliki tugas utama untuk mengolah data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. CPU sendirinya sebenarnya masih mencangkup beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu unit pengolahan. Selain itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut register. Terdapat 4 komponen utama menyusun CPU, yaitu 1. Unit aritmatika dan logika atau yang disingkat ALU, unit kontrol, 3 register, 4 interkoneksi CPU. Komponen CPU internal 1. Satuan aritmatika dan logika atau yang disingkat ALU. Satuan aritmatika dan logika atau sering yang disingkat ALU saja dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti satuan logika dan aritmatika. Bagian ini mempunyai tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Sering juga disebut sebagai bahasa mesin karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin ALU sendiri. Juga masih terbagi menjadi 2 komponen, yaitu 1. Unit aritmatika bertugas untuk menangani pemrosesan data yang berhubungan dengan perhitungan. 2. Unit logika Boolean bertugas menangani berbagai operasi logika. 2. Unit kontrol. Unit kontrol untuk kendali mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan dan menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsi masing-masing. Di sisi lain, unit kendali juga bertugas mengambil instruksi-instruksi dan memori utama dan menentukan jenis instruksi-instruksi tersebut. 3. Memori tingkat atas. 1. Media penyimpanan internal CPU yang digunakan dalam proses pengolahan data. 2. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. 4. Interkoneksi CPU. Interkoneksi CPU merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Sedangkan komponen CPU eksternal diantaranya 1. Sistem memori utama, 2. Sistem masuk keluaran atau input-output, dan sistem lainnya. Fungsi CPU. CPU berfungsi sebagai kalkulator. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori
atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras, seperti keyboard, scanner, joystick, maupun mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membaca dari media penyimpanan, seperti hard disk, flash disk, CD, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Saat sebuah program dieksekusi, data mengalir ke RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus, yang menghubungkan antara CPU dengan RAM. Data kemudian didekode dengan menggunakan unit proses yang disebut sebagai pendekoder proses yang mampu menerjemahkan instruksi. Data kemudian berjalan ke unit aritmatika dan logika atau yang disingkat ALU yang melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data bisa jadi disimpan sementara oleh ALU dengan sebuah lokasi memori yang disebut dengan register agar dapat diambil kembali dengan cepat untuk diolah. ALU dapat melakukan operasi-operasi tertentu meliputi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pengukuran kondisi terhadap data dalam register, hingga mengirim hasil pemrosesannya kembali ke memori fisik, media penyimpanan, atau register apabila akan mengolah hasil pemrosesan lagi. Selama proses ini terjadi, sebuah unit dalam CPU yang disebut dengan perhitungan program akan menyatukan proses-proses yang sukses dijalankan agar proses-proses tersebut dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan sesuai. Selain itu, fungsi CPU juga untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji proses tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU dan cara berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil proses-proses yang terdiri dari dua langkah, yaitu proses pembaca proses atau fetch dan proses pelaksanaan proses atau eksekusi. Aksi CPU. 1. CPU ke RAM memindahkan data dari CPU memori dan sebaliknya. CPU I/O memindahkan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. 4. Kontrol merupakan instruksi untuk mengendalikan fungsi atau kerja, misalnya perintah perubahan urusan eksekusi. Instruksi siklus. Siklus proses terdiri dari siklus pengambilan dan siklus eksekusi. Siklus pengambilan eksekusi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Di awal setiap siklus, CPU akan membaca dari memori utama. 2. Sebuah register yang disebut program counter PC atau yang dikenal PC akan mengawasi dan menghitung proses selanjutnya. 3. Ketika CPU membaca sebuah instruksi, program counter akan menambah satu hitungannya. 4. Alur instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan dimuat dalam suatu register yang disebut register instruksi atau yang disingkat IR. Dan akhirnya, kelima, CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode binari dan melakukan aksi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Siklus eksekusi.
Siklus eksekusi untuk suatu proses dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Selain itu juga, suatu proses dapat menentukan sebuah operasi I/O. Perhatikan pada gambar diagram siklus instruksi. Siklus proses. Instruksi Address Calculation atau yang disingkat NAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat proses berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan jumlah tetap ke alamat proses sebelumnya. Misalnya, bila sepanjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahan 2 ke alamat sebelumnya. Instruksi fetch atau yang disingkat IF, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruksi operasi decoding atau yang disingkat EOD, yaitu menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operand Address Calculation atau yang disingkat OAC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan jika melibatkan referensi operan pada memori. Operand fetch atau yang disingkat OF, mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Data operation atau yang disingkat DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Operand storage atau yang disingkat OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Gangguan fungsi. Gangguan interupsi adalah mekanisme penghentian atau transfer proses kepada CPU ke instruksi rutin. Hampir semua modul, memori, dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginstruksi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruktur agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen-komponen dapat berjalan secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul beberapa sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Macam-macam kelas sinyal interupsi. Satu program yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika luapan, pembagian nol, operasi legal. 2. Timer adalah instruksi yang dibangkitkan selama beberapa waktu dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara teratur. 3. I/O. Sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sebagai pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. 4. Kegagalan perangkat keras. Dalam interupsi yang disebabkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen mengeksekusi rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen dapat berjalan secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Proses interupsi. Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi proses instruksi lainnya. Ketika suatu modul telah selesai dikirimkan dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menangani interupsi rutin. Setelah interupsi program selesai, maka prosesor akan melakukan sebuah programan
Saat sinyal interupsi diterima, prosesor terdapat dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditolak dan interupsi tolak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.